kasih Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Selamat malam sahabat RPK dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali Yamuger on air di RPK di jadwal rutinnya, yaitu Selasa minggu kedua dan keempat, dan hari Minggu di minggu pertama dan ketiga. Talk show ini merupakan kerjasama Yamuger dengan Radio RPK 96.3 FM. Selama 1 jam ke depan saya Sony Utomo akan menemani sahabat RPK melalui program ini. Sahabat RPK dapat berinteraksi dalam talk show ini dengan menghubungi pesawat telepon 021-8000-444, SMS atau WhatsApp di nomor 081518000444, serta melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630 dengan menulis tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Malam ini talk show kita berjudul Peran Paduan Suara dalam Ibadah Gerejawi bagian kedua. Dan sudah hadir secara online melalui Zoom Bapak Agastya Ramalistia. Selamat malam Pak Agastya. Selamat malam Mas Sony, selamat malam juga sahabat Radio Pelita Kasih dimanapun berada. Ya, terima kasih Pak Agastya. Jadi Pak Agastya Ramalistia adalah seorang dekan Fakultas Bahasa dan Seni UKSW dan staf pengajar pada Prodi Seni Musik UKSW. Di bidang paduan suara, beliau selain memimpin paduan suara gereja, juga juri di berbagai kompetisi hingga Pesparawi tingkat nasional, juga tingkat internasional. Selain itu juga Pak Agastya menciptakan lagu-lagu paduan suara. Perkenalan ini sebenarnya sudah kita lakukan beberapa minggu yang lalu ya Pak Agastya. Ini bagian kedua, bagian pertamanya bagi sahabat RPK yang terlewat mendengarkan talk show yang bagian pertama ada di YouTube channel RPK maupun di YouTube channel Yamuger dengan judul Peran Paduan Suara dalam Ibadah Gerejawi Part 1. Baik, kita lanjutkan ya Pak Agastya. Saya merangkum sedikit di talk show kita terdahulu
Yang terakhir itu perkembangan paduan suara itu terkait juga perkembangan nyanyian dalam ibadah ya Pak Agastya. Dimulai dengan adanya Gregorian Chant di mana paduan suara sudah membantu jemaat untuk menyanyikan lagu-lagu tersebut, kemudian berkembang menjadi paralel organum, kemudian free organum, kemudian ke motet dan seterusnya. Sempat juga mengalami penolakan dalam ibadah ya Pak Agastya, betul ya? Dan terus Nah, berkembang itu dari abad pertengahan hingga eh, abad ke-17. Jadi itu kita berhenti di situ Pak Agastya, silahkan dilanjutkan dan nanti kita mau mendengarkan peran paduan suara gerejawi dalam ibadah kita hari ini, saat ini gitu Pak Agastya. Apakah peran paduan suara dalam ibadah? Itu yang kita mau dengarkan Pak Agastya, silahkan. ya, terima kasih banyak, Pak Sony. Ya, memang paduan suara itu berkembang dengan artinya ya, paduan suara gereja dengan semakin kompleksnya komposisi nyanyian jemaat, terutama perkembangan tadi sudah disebutkan oleh Pak Sony dari Gregorian Chant, kemudian menjadi organum, paralel organum, menjadi free organum, menjadi motet, sehingga mengambil tempat dari nyanyian jemaat. Jadi mengambil peran yang biasanya dinyanyikan, dimainkan oleh jemaat, kemudian diambil alih oleh paduan suara. Nah, pada masa reformasi, em, Martin Luther mencoba mengembalikan em, jemaat, peran jemaat di dalam keterlibatan jemaat di dalam menyanyikan nyanyian jemaat. Nah, bukan berarti pada masa Martin Luther kemudian beliau menolak paduan suara, justru pada masanya dengan ada Heinrich Schulz, kemudian yang juga seorang Lutheran, kemudian juga ada Johann Sebastian Bach yang juga merupakan seorang Lutheran, justru um, nyanyian jemaat dan paduan suara mendapat porsinya masing-masing. Nah, memang ada juga pada masa, kalau tidak salah pada masa, eh, saya kalau tidak salah pada masa gereja Anglikan ya, di mana itu kurang lebih pada abad ke-17. Jadi Uskup Thomas Cranmer waktu itu adalah seorang uskup dari gereja Anglikan, atau kita menyebutnya gereja episkopal, atau ada yang menyebutnya Church of England, itu menghapuskan nyanyian jemaat dari dalam liturgi. Karena pada masa tersebut dia pernah mendengar, dia kebetulan karena dia seorang pimpinan gereja, kemudian dia mendengar bagaimana eh, jemaat menyanyikan dengan suara masing-masing ya, sehingga bukannya harmoni yang didapatkan, bukannya bunyi yang indah yang diperoleh, tetapi justru em, telah mengakibatkan kekacauan. Sehingga pada masa itu, pada abad 17, nyanyi jemaat dihapuskan dari liturgi. Jadi memang ada masa-masa gelap ya, tetapi setelah itu em, sampai sekarang kemudian paduan suara memainkan peranan yang cukup penting dalam em, nyanyi jabatan. Tapi memang seperti catatan saya yang lalu juga, mungkin Pak Sony masih ingat ya, Ya. seringkali juga ini juga catatan saya, kritik juga terhadap paduan suara. Seringkali paduan suara menghubungi majelis paduan suara, kemudian mengatakan, bisa tidak kami bernyanyi minggu depan, kami paduan suara yang baik. Nah, seringkali lagu yang dipilih, dinyanyikan, itu tidak sesuai dengan Hmm. em, tema ibadah pada minggu tersebut. Jadi seringkali paduan suara itu hanya sebagai, makanya kemudian sering kita kita mendengar kata, kita akan mendengarkan hiburan atau mendengarkan pujian istimewa. Jadi seolah-olah bukan bagian dari liturgi, Hmm. tetapi lepas dari liturgi. Dan itu Seperti mungkin yang nanti akan kita pengisi acara bicarakan gitu bahwa ya.
Bagaimana? seperti pengisi acara gitu akhirnya ya. Iya, jadi Hmm. seperti tempelan yang tidak menjadi Mm-mm. bagian dari ibadah itu sendiri. Nah, Iya, itu mungkin juga yang perlu kita diskusikan ya sebenarnya paduan suara itu benar begitu ya, iya, atau paduan suara itu sebenarnya seperti yang saya pernah sampaikan, pertama membantu jemaat untuk bernyanyi lebih berani, yang kedua mengajak jemaat menyanyi dalam suasana yang lebih menarik dengan harmonisasi ya, atau secara bergantian berbalasan antara paduan suara dan jemaat. Dan yang ketiga juga mengajarkan terutama ya menuntun jemaat menyanyikan lagu-lagu yang relatif baru yang belum pernah dipelajari oleh jemaat. Jadi disitulah sebenarnya paduan suara memiliki peranan yang cukup besar ya. Itu oke. bagi jemaat ya, belum juga bagi anggotanya ya. Bagi anggotanya juga keterlibatan keikutsertaan dalam paduan suara itu juga merupakan sebuah pembelajaran, sebuah edukasi. Jadi bukan hanya daripada nganggur di rumah, saya ikut paduan suara. Sewaktu kita mengikuti paduan suara, kita belajar tentang apa? Belajar tentang lagu, belajar tentang teks. Nah, pelatih atau konduktor akan mengajarkan tentang bagaimana kita memahami eh, teks yang ada ini dan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Belajar tentang musik juga. Jadi ada banyak hal juga yang bisa dipelajari anggota paduan suara gereja, termasuk peran paduan suara gereja di dalam um, apa namanya pelaksanaan ibadah. Kurang lebih seperti itu sih, Oke. Pak Sony. Ya, jadi peran paduan suara tadi sudah diulang oleh Pak Agastya. Ada 3 yang intinya ya, membantu jemaat, Kurang lebih mengajak ya, jemaat, sebenarnya ada beberapa. beberapa um, ya. Ini ya, antara lain gitu ya Pak Agastya. ya benar-benar. Apakah ini terkait dengan istilah kantoria pro kantor itu Pak Agastya? Bolehkah dijelaskan? Ini ada kaitannya. eh, apakah kantoria itu adalah paduan suara yang bertugas dalam ibadah dan memegang peran yang disebutkan tadi? Boleh dijelaskan istilah-istilah ini Pak Agastya? Iya, sebenarnya istilah kantoria ya berasal dari kata kantare. Kantare itu artinya bernyanyi ya. Jadi kantor adalah orang yang bernyanyi atau penyanyi lah gampangnya. Nah, di dalam konteks gereja kita mengenal kantoria, pro kantor, pemandu nyanyian kebaktian, pemandu nyanyian jemaat, penan- pe- pemandu nyanyian ibadah atau ya itu semua istilah yang kurang lebih sama ya. Mungkin mungkin di satu gereja diberi peran lebih besar, di gereja lain hanya sebatas mengabah, sementara di tempat lain pro kantornya juga penyanyi. Nah, yang saya memang sebenarnya sedang saya bicarakan di sini peran paduan suara itu salah satunya adalah memainkan fungsi pro kantor atau kantoria tadi. Baik, Mas Jadi Agastya, kita buat sahabat RPK penasaran sedikit. Kita akan lanjutkan ini. Sahabat RPK tetaplah bersama kami. Sebentar kita masuk dalam break, namun pembahasan yang seru ini akan kita lanjutkan kembali setelah break. Setiap manusia memiliki pengalamannya tersendiri bila dalam merasakan kuasa dan hadirat Tuhan. Namun, apakah setiap kita sudah menjadikan firman Tuhan sebagai solusi kepada masalah kehidupan sehari-hari? Mari ikuti program unggulan kami, Kuasa Firman dan Hadirat Tuhan bersama Evangelis Ivan Matias. Setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, live on air dan di kanal YouTube RPK FM. Mari bersama kita menyembah Tuhan, serta berdoa untuk mujizat dan kesembuhan. Program Kuasa Firman dan Hadirat Tuhan bersama Evangelis Ivan Matias. Setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di 96,3 RPK FM Jakarta. Ya, kita lanjutkan talk show kita malam ini dengan topik peran paduan suara dalam ibadah gerejawi bagian kedua.
Namun sebelumnya kami ingatkan kembali, sahabat RPK dapat berinteraksi dalam talk show ini dengan menghubungi pesawat telepon 021 8000 444, SMS atau WhatsApp di nomor 0815 1800 444, serta melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630 dapat menulis tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Tadi di sesi pertama Pak Agastya sudah memulai menjelaskan arti atau istilah dari kantoria prokantor. Terpotong oleh break. Mari lanjutkan Pak Agastya. Ya, jadi tadi memang sebenarnya kita bisa menggunakan paduan suara itu untuk menggantikan peran satu atau dua orang prokantor atau kantor yang biasa digunakan atau pemandu nyanyian kebaktian PNK, pemandu nyanyian jemaah PNC yang digunakan di beberapa gereja. Nah, apa kelebihan dari menggunakan paduan suara menggantikan prokantor, menggantikan satu atau dua orang? Tentu kita bisa mendapatkan harmonisasi yang baik ya. Misalnya kalau kita menggunakan memandu menyanyikan satu lagu dalam ibadah, kemudian dengan kehadiran paduan suara bisa berbalasan antara paduan suara dan jemaat. Saat paduan suara bernyanyi bisa menggunakan harmonisasi 4 suara, 3 suara, 2 suara tergantung ya format paduan suaranya berbalasan dengan jemaat. Tetapi ada juga masa paduan suara dan jemaat bernyanyi bersama, paduan suara menyanyikan harmonisasi, jemaat menyanyikan melodi utamanya tanpa menggunakan musik. Setelah itu kemudian musik bergabung dan itu akan menciptakan juga suasana ibadah yang lebih bervariasi. Itu yang saya maksudkan. Oke. Dan juga dengan kantoria melibatkan paduan suara, kita lebih banyak melibatkan jemaat untuk berpartisipasi dalam ibadah ya Pak Agastya. Itu juga satu hal yang hal positif yang dibandingkan dengan tadi pemandu nyanyian jemaat yang hanya 2 atau 3 orang ya Pak Agastya. Benar. Bagi gereja-gereja yang belum memiliki paduan suara kantoria tersebut Pak Agastya, apakah ada tips atau petunjuk dari arahan dari Pak Agastya bagaimana membentuk kantoria? Itu pastinya juga bukan hal yang mudah ya Pak Agastya, karena berperan punya tanggung jawab yang besar. Nah, bagaimana membentuk kantoria ini Pak Agastya jika atau untuk gereja-gereja yang belum memiliki kantoria? Pak Sandi bertanya kantoria paduan suara sebagai kantoria atau Betul. perkantor? Ya. Benar ya. Nah, jadi seperti contoh di GKI Salatiga ya, kami kebetulan saya berjemaat di GKI Salatiga. Kalau saya banyak menggunakan contoh GKI Salatiga karena kebetulan saya terlibat aktif dan juga menjadi konduktor paduan suara GKI Salatiga. Nah, biasanya kita kan di anggota sebagian besar anggota paduan suara GKI Salatiga itu adalah kantoria atau prokantor atau pemazmur. Oh ya. Ya, kan seandainya kita tidak punya paduan suara kan kita tetap harus menyiapkan kantoria atau prokantor atau pemazmur itu ya, Iya, benar betul. ya. Dan kami sekarang semenjak masa pandemi kami ada yang disebut dengan voice over. Karena untuk kepentingan YouTube, jadi supaya lagunya bisa didengarkan, diikuti jemaat dengan baik. Kemudian ada satu orang yang menggunakan mikrofon. Itu hanya untuk kepentingan YouTube sih. Oh ya. Jadi ada yang namanya voice over. Voice over menyanyikan, kemudian ada perkantor atau kantoria yang mengapa di depan. Kemudian ada voice over itu nanti juga akan menjadi pemazmur. Nah, mereka kan kita siapkan ya, masing-masing itu ada pelatihan jadi pemazmur, pelatihan menjadi pemandu nyanyian jemaat itu ada pelatihan. Dan kemudian waktu mereka bergabung di paduan suara, misalkan untuk event besar, misalnya minggu depan kami sedang mempersiapkan untuk ibadah Pentakosta. Nah, saya menarik seluruh pemandu prokantor atau kantoria tadi untuk bergabung di paduan suara GKI. Anggotanya apakah murni hanya
prokantor dan kantoria atau pemazmur. Tidak. Juga anggota jemaat yang tertarik untuk bergabung. Nah, di situ kemudian mereka yang bergabung di paduan suara jemaat, kemudian kadang-kadang juga tertarik setelah belajar dibina di paduan suara jemaat, tertarik juga suatu waktu menjadi prokantor atau kantoria secara individual. Oke. Ya, jadi begitu prosesnya. Ya. Dari yang satu-satu dikumpulkan menjadi besar, yang kolektif juga bisa menyuplai yang satu-satu ini. Jadi mulai dari perekrutan dari penyanyi-penyanyi prokanto, song leader atau pemazmur dikumpulkan dan dijadikan paduan suara gitu ya Pak ya. Ya, Ada satu hal yang menarik nih Pak Agastya. Jadi kalau ditanya ini lebih penting dalam merekrut penyanyi paduan suara lebih dipentingkan audisi yang ketat. Jadi dibutuhkan penyanyi-penyanyi yang mahir atau dibutuhkan komitmen yang kuat Pak. Itu mana yang lebih penting? Soalnya sering pernah terjadi juga ya, ada penyanyi yang dilatih rada susah dan kemudian komentarnya syukur-syukur saya mau nih nyanyi di paduan suara gitu. Jadi mana ini yang lebih penting Pak, audisi untuk penyanyi yang lebih mahir atau komitmennya yang dilihat? Boleh dengar kalau pendapat Pak saya Agastya? yang paling penting itu adalah keinginan untuk belajar. Oh, oke. Jadi kadang-kadang misalkan dalam persiapan untuk ibadah Pentakosta gitu ya, malah ada banyak penyanyi baru ya, yang bahkan ada banyak oma-oma ya. Semua saya terima karena bagi saya sebagai pemimpin paduan suara gereja, kita kan bukan paduan suara profesional yang bisa menyeleksi ya. Iya, oke. Tetapi sebenarnya kita itu sedang mempersiapkan mereka yang secara umum tidak terlatih, tetapi menjadi penyanyi yang terlatih ya. Justru disitulah sebenarnya tugas dan tanggung jawab saya itu dimainkan ya. Jadi bukan memilih berdasarkan yang terbaik, tetapi memilih mereka semua yang mau belajar. Oh, oke. Itu kuncinya Belajar ya. itu berarti termasuk memberikan waktu untuk komitmen waktu, juga komitmen untuk mempelajari lagunya, komitmen juga untuk tidak ragu bertanya kalau tidak paham, dan juga tidak datang terlambat dan selalu memberitahu kalau tidak bisa hadir atau akan datang terlambat. Jadi bagi saya sih yang penting adalah kemauan dan keinginan, tekad untuk belajar. Oh, itu baik sekali ya Pak Agastya. Jadi untuk orang-orang yang mau melayani, ada jiwa melayani, Pak Agastya tidak melihat ya apakah background-nya di bidang musiknya kuat atau tidak, kemampuan di musiknya kuat atau tidak, tetap diterima di paduan suara baiknya ya. Namun juga diharapkan masing-masing anggota paduan suara tersebut punya keinginan untuk belajar tadi ya Pak Agastya ya. Terbuka Iya, untuk diajari dan sebagainya. Jadi komentar tersebut pun yang tadi saya sempat lontarkan sebenarnya tidak pas ya. Syukur saya sudah mau bergabung dan tidak mau lagi diajarkan gitu. Jadi baiknya anggota paduan suara terbuka untuk menerima pengajaran dan bersedia belajar. Itu ya Pak Agastya. ya. Karena memang begitu ya, paduan suara gereja itu kan adalah paduan suara disebut dengan serving choir ya, bukan served choir, bukan paduan suara yang dilayani, tetapi paduan suara yang melayani. Melayani itu kan harus kembali pertama dari hati ya, Iya. hati yang seperti Kristus menunjukkan sebagai seorang servant ya, yang loyal, yang baik. Nah, kita pun juga dituntut untuk menjadi seorang hamba. Ya, oke. Balik ke yang tadi Pak Agastya bilang paduan suara yang datang mendadak ke majelis untuk minta mengisi pujian di minggu berikutnya. Itu yang sebenarnya tidak diharapkan terjadi. Nah, idealnya seperti apa Pak? Berapa minggu paduan suara itu membutuhkan waktu latihan?
bagaimana persiapan yang baik untuk satu paduan suara untuk menjalankan perannya yang tadi kita sudah dengarkan. Oke, sebenarnya yang tadi saya sebutkan itu kan biasanya kalau kita ada paduan suara tamu ya, Ya, kemudian datang, kan bisa apa tidak melayani minggu depan lagu kami ini. Jadi mereka sudah memiliki lagu. Nah sebenarnya maksud saya begini, kan liturgi seperti di gereja itu kan kita sudah menyusun sebenarnya cukup paling tidak temanya ya. Temanya kan sudah disusun sekitar 3 bulan ya. Jadi tema untuk 3 bulan itu kan kita sudah tahu. Liturginya memang mungkin em, em, sedang, mungkin 2 minggu baru seminggu baru selesai. Tetapi tema ibadah itu sudah ditentukan. Nah, sebenarnya kalau paduan suara di GKI sekarang menjadi kebiasaan kami adalah siapapun yang akan melayani kan sudah melihat tema ya, misalnya tema tentang pertobatan, hidup baru, atau tema tentang mengampuni, tema tentang mengasihi. Jadi se- sebisa mungkin, bukan hanya sebisa mungkin ya, tetapi seyogianya semua lagu itu disesuaikan dengan tema tersebut. Jadi misalkan lagu tentang melayani kan, misalkan melayani, melayani. Tapi sungguh itu kan misalkan satu lagu ya. Nah itu yang bisa dipersiapkan oleh pada saat. Nah berapa lama persiapan? Em, di GKI Salatiga itu ada sekitar 6 atau 7 paduan suara ya, paduan suara ya. oke. Jadi mereka sudah mendapat tema, mereka bisa berlatih, mungkin ada yang berlatih 1,5 bulan, ada yang latihan dua Maaf Pak bulan. Agastya, ini saya dapat tanda lagi. Kita harus Oke, masuk lagi ke break dan akan kita lanjutkan setelah break satu ini. siap. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Bro, berhenti bentar bro. Kenapa bro? Bentar, mau buang sampah sekalian. Parah nih. Itu kan pekarangan rumah orang bro. Ada tulisannya pula, dilarang buang sampah di Sony. Sini. Ah, itu juga ada banyak sampah berserakan. Ya, tapi jangan lu ikutin yang salah dong bro. Coba kalau itu pekarangan rumah lu, gimana? Iya juga sih. Ya udah, lanjut deh. Tapi ntar mampir kalau ada tong sampah ya. Nah gitu dong, tenang, gua mampirin. Kalau perlu gua bantu lu masuk ke tong sampahnya sekalian. Ayo, stop nyampah sembarangan. Buanglah sampah di tempat yang tepat ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Ya, kita lanjutkan talk show kita. Tadi Pak Agastya sedang menjelaskan tentang persiapan paduan suara dalam melayani ibadah. Jadi karena tema-tema sudah diberikan beberapa minggu ataupun beberapa bulan sebelumnya sudah bisa dipersiapkan ya. Mari Pak Agastya dilanjutkan kembali. Iya. Nah, tadi memang untuk persiapan sangat tergantung oleh kemampuan paduan suara. Ada paduan suara yang rutin mengisi setiap bulan dengan mengikuti tema yang ada. Ada paduan suara yang mungkin karena kemampuannya mengisi 2 bulan sekali. Jadi memang disesuaikan. Apakah setiap minggu kami ada paduan suara yang melayani? Tentu tidak ya. Tetapi bahwa di minggu-minggu di kalender gerejawi, misalkan Paskah
atau sepanjang pekan suci, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah, kemudian juga di saat Advent atau biasanya ibadah malam Natal, kami selalu melibatkan paduan suara dan juga bisa orkes, paduan suara dan jemaat. Nah, mungkin juga nanti yang contoh juga yang saya berikan juga ke Pak Sony, nanti juga itu adalah salah satu bagaimana contoh paduan suara GKI bernyanyi, melayani bersama jemaat. Jadi em, jemaat ikut bernyanyi bersama paduan suara. Jadi ada bagian untuk paduan suara, tetapi banyak bagian yang dinyanyikan oleh paduan suara dan jemaat. Oke. Eh, Hal yang utama tadi adalah memilih lagu yang tepat sesuai dengan tema khotbah ya Pak ya. Nah itu ada kaitannya ke rubrikasi dari buku-buku nyanyian jemaat ya Pak Agastya. Jadi contohnya nih, kami kan ya mungkin menerbitkan buku Kidung Keesaan 4 suara untuk paduan suara. Di situ ada rubrikasi-rubrikasi yang bisa membantu paduan suara untuk mencari lagu yang cocok. Betul itu ya Pak Agastya? Benar, Itu ya. membantu sekali ya. Jadi indeks atau rubrikasi itu juga membantu. Sebenarnya salah satunya bisa membantu paduan suara untuk mencari dengan cepat kira-kira lagu yang sesuai dengan tema yang ditentukan ya. Jadi kalau kita lihat juga di Kidung Jemaat kan juga ada edisi harmoni 4 suara ya, Iya betul. Pak Sony. Mm-mm. Kemudian di PKJ ada juga edisi 4 suaranya ya. Ada. Kidung Kemudian Keesaan yang pun terakhir sudah. adalah Kidung Keesaan yang lagu-lagunya lagu-lagu yang bersifat kontekstual, lagu-lagu yang banyak mengangkat juga idiom musik rakyat Indonesia ini yang sangat menarik ya. Ini sebuah rujukan yang menarik juga paduan suara yang ingin menyanyikan lagu-lagu karya dari komponis Indonesia ya, Iya. komponis gereja di Indonesia dalam edisi 4 suara. Tentu tingkat kesulitannya biasanya antara Mudah sampai sedang. menengah begitu ya, kurang Ya, lebih ya betul. Pak ya. Mm-mm. Ada sedikit juga yang agak sedikit sulit, tetapi bisa juga paduan suara bisa memilih menyesuaikan dengan kemampuan paduan suaranya. Oke. Jadi saya sedikit tambahkan ya Pak Agastya, di Kidung Keesaan memang ini rubrikasinya kami perluas. Jadi hingga 68 rubrik. Jadi yang dulu di Kidung Jemaat PKJ orang cari lagu tentang lingkungan hidup, tentang profesi itu tidak ditemukan, di Kidung Keesaan ada. Jadi lagu-lagu tentang lingkungan hidup, profesi, kewajiban orang Kristen membayar pajak, menghindari narkoba dan selain sebagainya itu ada. Jadi bisa disesuaikan untuk topik yang sedang untuk topik ibadah minggu tersebut ya Pak. Ya, ini malah lebih baik ya. Jadi lebih lengkap sekarang rubrikasinya. Baik, balik ke peran paduan suara tadi Pak Agastya. Salah satu perannya adalah membantu jemaat untuk menyanyikan nyanyian-nyanyian ibadah ya Pak Agastya ya. Jadi dari situ kita tarik kesimpulan bahwa seorang penyanyi paduan suara layaknya menguasai lagu-lagu yang dinyanyikan saat ibadah tersebut. Betul ya Pak Agastya? Kalau misalnya Iya. memang sebagai membantu nyanyian jemaat, pastinya diharapkan penyanyi paduan suara lebih memahami, lebih menguasai nyanyian tersebut daripada jemaatnya ya. Gimana Pak? Iya, bukan hanya menguasai melodinya, teksnya, tetapi juga memahami makna Oke. teologis dari teks tersebut. Oh, oke. Sehingga sebelum lagu itu memberkati jemaat, maka anggota paduan suara harus terlebih dahulu diberkati oleh lagu yang akan dibawakan ya, dinyanyikan. Dan itu kita yakini akan ada dampak atau pengaruh ya dalam pembawaan nyanyiannya pun ya Pak Agastya. Jadi kita bisa Sangat ya. melihat paduan suara itu dalam menyanyikan lagu tersebut menjiwai lagu yang dinyanyikan tersebut atau tidak ya Pak ya. Bisa kelihatan ya Pak. Benar. Misalnya
Salah satu contoh ya lagunya Carolina Sandberg yang Day by Day itu ya, em, itu kan ditulis oleh Carolina pada saat em, dia menghadapi pergumulan teologis karena ayahnya seorang pendeta. Saat mereka berdua tengah menyusuri danau dengan menggunakan kapal, tiba-tiba kemudian ada badai, kemudian sang ayah tergelincir dari kapal, kemudian em, apa namanya meninggal di danau tersebut. Dan kemudian Carolina dia memutuskan untuk tidak lagi ke gereja. Dia marah pada Tuhan karena dia mempertanyakan kenapa kok bisa ayah saya yang begitu baik kok bisa Tuhan ambil begitu saja di depan matanya. Nah, tapi setelah dia bisa melewati kesulitan tersebut, kemudian muncullah lagu Day by Day ya. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Saya kok jadi lupa. Iri, ri, 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 iri, ri. Kekuatan serta penghiburan kan? Kekuatan serta penghiburan ya. Terima kasih. Iya. Nah, semacam itu. Begitu kita sebagai pelatih menjelaskan tentang latar belakang lagu, pergumulan yang dihadapi oleh sang komponis, em, pesan yang terdapat dalam teks, nah itu akan berbeda cara membawakannya. Oh, Dan ya itulah memang yang harus dimainkan tugas dari seorang, artinya tugas yang harus dimainkan oleh seorang konduktor atau seorang pelatih, bukan hanya sekedar melatih notasinya ya. melodi Iya. dan notasi dan teksnya, tetapi juga menggali lebih dalam apa yang terdapat di dalam teks tersebut, pesan yang ada. Penting sekali nih. Mudah-mudahan sahabat RPK yang gemar paduan suara menyimak hal ini, bahwa dalam latihan paduan suara tidak cukup ya Pak Agastya hanya melatih do re mi, notasinya dilatih, tapi pesan dari lagu tersebut malah tidak pernah disampaikan dengan baik gitu. Jadi sebenarnya perlu juga mendalami syair-syair yang dinyanyikan, dan itu diekspresikan dalam nyanyian bersama dalam paduan suaranya gitu ya Pak Agastya ya. Itu yang Benar, idealnya benar. seperti itu. Ya mudah-mudahan kita harapkan dengan adanya talk show ini, ya itu ke depannya paduan suara selain melatih notasi juga memahami syair yang dinyanyikan dan mengekspresikannya dengan benar. Sehingga jemaat yang mendengarkan atau yang hadir dalam ibadah tersebut mendapat berkat dan juga mendapat pesan dari lagu yang dinyanyikan. Baik. Benar. Ya. Oke. Satu pertanyaan Pak Agastya. Ini kan sekarang juga banyak lagu menarik berbahasa Inggris dan belum ditranslate, belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurut Pak Agastya, baiknya lagu tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan seringnya diterjemahkan apa ya oleh volunteer yang belum tentu paham tentang aksentuasi bahasa dan lain sebagainya, hanya bisa menerjemahkan tapi belum tentu enak dinyanyikannya gitu Pak. Perlukah Benar. lagu tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Pak kalau belum ada terjemahan resminya? Iya, ini juga masalah besar ya. Saya sendiri juga beberapa kali juga menerjemahkan teks ya dari asing ke Indonesia karena anggota saya yang kebetulan juga mungkin tidak semua kan memahami bahasa Inggris. Tetapi memang seperti yang Pak Sony sampaikan, memang masalahnya begini ya. Bahasa Inggris itu cuma menggunakan kata I, itu sudah maknanya kalau diterjemahkan menjadi saya, berarti dua suku kata ya Pak Sony Betul. ya. Sementara mengenai I can, bahasa Indonesia berarti saya dapat. bisa atau saya dapat. Nah, berarti kan kita harus menambahkan dua nada ya kalau dijadikan satu, dijadikan misalkan lagu I can, misalkan sol do. Kalau di Indonesia kan berarti saya dapat, benar ya? Ya, itu penambahan Itu melodi, penambahan notasi ya. ya itu kalau satu kata terdiri dari dua, diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi dua suku kata. Kalau satu kata bersuku kata satu dalam bahasa Inggris menjadi tiga, permasalahannya menjadi lebih
rumit lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tekanan. Kalau bahasa Indonesia kan berarti saya dapat. Berarti aksennya ada di sa dan da. Benar ya Pak Sony? Betul. Saya dapat. Kalau bahasa Inggris bukan di I, tetapi di can. Can. I can. Misalnya, I can sing. Ya, I can sing. Aksennya di can dan sing. Nah, kalau diterjemahkan ke Indonesia, saya dapat. Berarti kan saya sudah mendapat aksen, danya juga mendapat aksen. Nah, itu masalahnya. Jadi ada banyak hal yang memang harus dipikirkan dua kali kalau kita masuk ke penerjemahan. Itu isu yang lain lagi ya, yang harus benar-benar berhati-hati. Nah, ada yang mengatakan ke saya, bisa apa tidak kalau terjemahnya tidak perlu lagi hurufiah, jadi kata per kata, tetapi pemahaman secara menyeluruh. Nah, itu rasanya jauh lebih mungkin diterapkan di dalam penerjemahan daripada menerjemahkan words by words ya. Ya. Atau Itu sih itu yang solusi banyak hal. bisa juga Iya. ya Pak Agastya. Contohnya nyanyikanlah lagu tersebut dalam bahasa aslinya, kemudian terjemahannya ditampilkan di tayangan proyektor ya. Itu bisa juga ya Itu Pak jauh Agastya. lebih baik. Itu jauh lebih baik. Karena ada lagu yang begitu diterjemahkan kehilangan rohnya. Ya, dan dinyanyikannya juga karena aksentuasinya kurang tepat, Iya, tekanan-tekanannya jadi jadi aneh. pesannya pun juga nggak nyampe gitu ya Pak Agastya. Jadi Benar. pesannya dalam talk show ini adalah sedikit banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menerjemahkan lagu bahasa asing ya Pak Agastya. Jadi jangan terlalu dianggap remeh karena bisa jadi artinya bergeser atau tekanan lagu tersebut jadi rada aneh dan sebagainya Pak Agastya. Kita akan lanjutkan ini Pak Agastya, tapi kita akan break dulu dan kita akan kembali setelah ini. Hai Besti, kok cemberut? Bonus baru cair kan? Bukan itu Besti, bingung nih. Ih, telepon 108 aja nih kalau bingung. Serius nih. Ya udah, kenapa? Gini, aku kan mau tugas keluar kota, tapi bagus dong. Kok tapi? Tapi aku nggak bisa dengerin RPK FM lagi dong. Gubrak. Aduh, RPK FM kan udah ada aplikasinya. Ah, masa sih? Iya, HP kamu kan Android. Cari aja tuh langsung di Google Play Store. Namanya Sahabat RPK. Tapi bayar nggak? Enggak dong, Besti. Ini mah gratis. Sini aku installin. Buka Google Play Store, cari aplikasi namanya Sahabat RPK. Abis itu udah deh. Kalau udah install, bisa langsung dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Ih, love banget sih. Thank you, Besti. Oleh anugerah kita menjadi percaya dan diselamatkan. Oleh Roh Kudus kita terima karunia-karunia untuk melayani. Karena mujizat dan berkat Tuhan kita memberitakan dan memberi supaya kita diberkati dalam segala kelimpahan. Demikian tadi Pastor Hans Jefferson MA dari pelayanan Kabar Baik. Mari bergabung dalam program Good News Service setiap hari Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Pastor Hans Jefferson MA. Sekali lagi, setiap hari Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Siaran ini juga bisa disimak di audio streaming www.radiopelitakasih.com dan live videonya di akun YouTube RPK FM. Pelita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. Ya, selamat malam dan selamat bergabung kembali di talk show bersama Yamuger on air di RPK FM 9630. Pak Agastya tadi sempat bilang akan ada contoh-contoh paduan suara atau kita bahas satu pertanyaan dulu Pak Agastya. Ada pertanyaan yang masuk secara japri ke WA saya menanyakan jika kantoria atau paduan suara bertugas memandu nyanyian jemaat,
bolehkah dinyanyikan dengan 4 suara Pak Agastya? Apakah ini tidak membuat kebingungan karena jemaat yang belum tentu terlatih harus mengikuti suara sopran, alto, tenor atau bass? Bolehkah dinyanyikan 4 suara Pak Agastya? Oh ya, justru menjadi lebih menarik ya. Tapi ini memang ini harus diperhatikan ini. Kalau kita menggunakan paduan suara, menyanyikan dalam harmoni 4 suara, iringan juga jangan membuat sendiri, juga harus disesuaikan dengan progresi akor yang digunakan di dalam paduan suara, sehingga iringan musik tidak ke arah mana, paduan suara ke arah mana. Nah, itu yang bisa dilakukan. Dan yang kedua, sebenarnya saat melodinya kan bisa ada di sopran ya, bisa ada juga di suara dinyanyikan oleh tenor atau bass atau alto. Tentu saat paduan suara bernyanyi, ya melodi utama harus lebih kuat daripada melodi pengiring, melodi harmoninya. Jadi itu yang harus diperhatikan, sehingga jemaat waktu mengikuti tetap tahu melodi lagunya ada di mana. Dan biasanya juga kalau kita bernyanyi harmoni 4 suara, biasanya juga lagu-lagu yang sudah dikenal oleh jemaat. Kecuali kita mengajarkan lagu yang sama sekali baru, biasanya kita tidak menggunakan harmoni ya. Biasanya suara. Kemudian saat jemaat sudah menguasai, mungkin di waktu berikutnya baru kita nyanyikan harmoni 4 suaranya. Oke, jadi baiknya kalau lagu baru nyanyikan unisono 1 suara saja ya Pak, Ya, yang menggambarkan melodinya. Tapi jika sudah dikenal oleh jemaat, boleh dinyanyikan 4 suara, namun melodinya lebih terdengar daripada suara yang lain ya Pak. Seandainya melodi ada di tenor, tenornya lebih kencang daripada suara lainnya. Gitu ya, lebih jelas maksudnya ya. Suara lain yang sedikit, tenornya misalkan mezzo forte ya tetap mezzo forte, yang suara lain berarti mezzo piano atau menyanyikan piano. Dalam istilah dinamika paduan yang suaranya itu kalau nggak salah cantus firmus yang sering disingkat dengan CF ya Pak ya. Iya, jadi cantus itu artinya ya melodi ya. Iya. Kemudian firmus itu artinya itu sesuatu yang sudah fix ya. Jadi sebenarnya mau mengatakan melodi utamanya itu ya ada di cantus firmus tadi. Jadi kalau ada lagu paduan suara tertulis C titik F titik, itu artinya melodi ada di suara tersebut ya Pak? Di situ, ya. Baik, Pak Agastya, jadikah menayangkan contoh paduan suara? Oke. Yang menayangkan saya atau dari operator? Kayaknya RPK ya. Kita sahabat sedikit, sahabat RPK. Mungkin bisa ditayangkan contoh yang paduan suara GKI yang kedua ya, contoh kedua saja ya. Nah itu, ya silakan. Mungkin sambil menunggu saya, lagu ini judulnya Di Kau Yang Bangkit, melodinya digubah dari Judas Maccabeus, melodinya kalau digubah di YouTube oleh sudah keluar suaranya Pak Agastya, videonya yang belum keluar, tapi audionya sudah dan indah sekali. Ini dinyanyikan oleh jemaat GKI Salatiga Pak. paduan suara GKI Salatiga dan jemaat GKI Salatiga ya. Kita bicara nggak apa-apa ya Pak ya dengan latar belakang paduan suara GKI Salatiga. Lagunya Di Kau Yang Bangkit ini momen Paskah sepertinya ya Pak ya. Iya benar, kami nyanyikan waktu ibadah Paskah, jadi sebagai lagu prosesi. Jadi kan dalam struktur liturgi itu kan ada yang disebut dengan gathering, berkumpul, kemudian gathering itu berarti ada prosesi, kemudian nyanyian pujian, votum dan salam, kemudian ada votum dan salam, kemudian ada pengakuan dosa, kemudian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kemudian bagian kedua itu kan sebenarnya service of words atau firman, pelayanan firman. Kemudian yang berikutnya adalah
thanksgiving atau ucapan syukur, dan yang terakhir adalah pengutusan dan berkat atau yang disebut dengan sending. Nah, lagu ini di Koya Bangkit ini mengawali prosesi masuk dari pelayan firman dan juga penatua ya. Ya, ini dinyanyikan live Pak saat itu. Dinyanyikan live. Jadi paduan suara berada di posisi depan, menghadap jemaat, kemudian jadi jemaat dan paduan suara berhadapan. Kemudian waktu saya memimpin jemaat, saya menghadap jemaat. Kemudian tapi hampir sebagian besar saya menghadap paduan suara. Saya hanya memberikan abah untuk jemaat masuk dan kapan jemaat berhenti. Oh ya, dan iringannya ini pun juga sangat mendukung ya Pak ya. Ini megah sekali. Ini orkestra juga dimainkan oleh jemaat GKI Salatiga ya Pak. Ya, kami di GKI Salatiga kami ada, ini sebenarnya orkestranya dimainkan dari elektron, kemudian 3 synthesizer sama piano. Oh, bukan Tapi orkestra yang sesungguhnya gitu Pak. Jadi kebetulan yang Paskah ini kami tidak menggunakan orkestra yang sesungguhnya, tapi nanti ibadah Natal 2023 ini kami akan menggunakan orkes kembali. Tapi kedengarannya udah seperti yang beneran. Bunyinya seperti orkes ya, karena kemampuan juga pemusiknya juga bagus-bagus. Jadi memang kami punya ada 5 atau 6 grup ya. Jadi terdiri dari masing-masing 4 atau 5 orang. Jadi kita memindahkan bunyi semua itu diambil alih, pindahkan ke synthesizer, ke elektron dan piano. Apakah semua bunyi bisa dimainkan di situ? Tentu saja tidak ya. Tapi bunyi-bunyi yang utama kami masukkan. Misalkan ada brass instrument ya, misalkan trompet, horn, itu bisa diambil alih di synthesizer. Kemudian percussion bisa dimainkan di synthesizer, misalkan menggunakan timpani bisa dipindahkan ke sana. Kemudian bass, kemudian stringnya diambil oleh elektron, kemudian pianonya diambil oleh piano. Jadi begitu. Tapi kalau eventnya lebih besar lagi, kami biasanya menggunakan orkes. Ini sembari ngobrol saya tetap menyimak lagu yang ada di latar belakang. Ini bagus sekali nih Pak Agastya. Saya sudah bayangkan peran paduan suara ini terasa sekali dalam contoh ini ya. Jadi tadi Pak Agastya bilang membantu jemaat dalam menyanyikan nyanyian jemaat. Jadi jemaat yang ikut menyanyi lagu tersebut terbantu sekali dalam temponya juga. Jadi tidak keteteran dengan musik yang ada. Jadi ini semua terbantu oleh adanya paduan suara ya Pak Agastya. Iya, dan yang jelas mereka bersemangat hari itu dalam ibadah. Pak Agastya, ini sudah kita di penghujung acara. Apakah ada kata penutup dari Pak Agastya untuk menutup talk show kita malam hari ini Pak Agastya? Pesan untuk paduan suara dan lain sebagainya. Jadi mungkin pesan saya ya untuk paduan suara bahwa kehadiran paduan suara ibadah atau kepada saudara gereja itu adalah tujuan utamanya adalah membantu jemaat di dalam membawakan lagu-lagu nyanyian jemaat, sehingga jemaat bisa lebih menghayati lagu yang dibawakan, jemaat lebih bersemangat di dalam menyanyikan lagu yang dibawakan, jemaat jemaat juga terberkati oleh lagu yang dibawakan. Jadi menurut saya kita harus mengembalikan kitah paduan suara gereja ya kepada sebagai fungsinya membantu jemaat ya. Saya rasa mungkin itu ya. Jadi tentu kalau di luar paduan suara gereja kita bicara lain ya tentang kompetisi dan sebagainya itu. Peran paduan suara dalam ibadah gereja. Jadi kita bahas paduan suara gereja ya Pak Agastya. Benar. Jadi ya kembali sadar bahwa paduan suara gereja memainkan peranan yang sangat besar. Dan jangan pernah merasa paduan suara gereja itu hanyalah paduan suara yang begitu-begitu saja. Tidak ya, paduan suara gereja justru berhubungan langsung dengan Tuhan ya. Ya, setuju. Jadi kita yang sudah diselamatkan menjadi tugas dan tanggung jawab kita juga untuk mensyukuri keselamatan tersebut dengan memberikan yang terbaik melalui
Ya. paduan suara gereja. Jadi saya yakin juga paduan suara atau suara yang tadi kita dengarkan di background tadi, paduan suara dari GKI Salatiga itu juga bukan hasil yang cepat diperoleh ya Pak ya. Ada proses yang panjang dari mulai rekrutmen, belajar terus belajar, dan itu proses yang panjang ya Pak. Jadi bukan hal yang instan. Jadi memang paduan suara itu bukan satu hal yang bisa diperoleh dalam waktu cepat, tapi butuhkan proses gitu ya Pak ya. Baik, Iya, sebagai seperti Lewi, ya, mereka berlatih setiap hari untuk bisa memberikan yang terbaik. Jadi paduan suara gereja juga dituntut yang sama ya, berlatih. tiap hari maksudnya bisa berlatih sendiri di rumah, walaupun latihan ketemunya Benar. 1 kali seminggu, tapi tetap kita Benar. dituntut untuk melatih secara mandiri di rumah. Baik Pak Agastya, sebagai penutup dari Yamuger boleh ya Pak Agastya, soalnya saya juga perlu informasikan bahwa Kidung Kesan 4 Suara juga sudah diterbitkan. Itu sangat membantu sekali ya Pak Agastya dalam mencari lagu-lagu yang cocok untuk topik atau tema ibadah, dan juga itu dari tingkat kesulitannya sangat mungkin sekali dinyanyikan oleh paduan suara gereja. Jadi bisa dilihat di sosial media Yamuger ataupun mengunjungi website Yamuger, bisa dipesan melalui website ataupun sosmed Yamuger. Baik Pak Agastya, terima kasih atas pencerahannya tentang peran paduan suara dalam ibadah gerejawi. Terima kasih, dan ini pastinya menjadi berkat bagi sahabat RPK yang mendengarkan. Juga para sahabat RPK yang setia mendengarkan talkshow Yamuger, terima kasih, dan kita akan bertemu di jadwal-jadwal talkshow Yamuger di jadwal tetapnya di minggu pertama dan kedua hari Minggu, minggu ketiga dan minggu kedua dan keempat di hari Selasa. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam.